Halo semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang review contoh penerapan sila kedua Pancasila. Untuk bahan bacaan pada pertemuan kali ini, boleh kalian lihat di buku tema 4 halaman 60 dan juga SPS PPKN halaman 8. Kita lanjutkan ke materi yang sebelumnya, yaitu tentang contoh penerapan sila pertama Pancasila. Jadi masih ingatkah kamu tentang contoh penerapan sila pertama Pancasila? Jadi sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana contoh penerapannya adalah dengan berdoa dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Contoh yang lain adalah dengan cara memeluk agama sesuai dengan hak kita masing-masing, dan juga toleransi antar umat beragama. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran materi hari ini. Jadi, untuk tujuan pembelajaran materi hari ini adalah agar kalian dapat mengetahui tentang contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lanjutkan ke materi yang hari ini, yaitu contoh penerapan sila kedua Pancasila. Nah, jadi sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana makna ataupun arti dari sila kedua Pancasila ini adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia itu memiliki derajat hak dan kewajiban yang sama. Jadi, setiap orang itu tidak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya seperti suku, agama, ras, budaya, status, dan keturunan. Jadi, kita itu sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi, di mata hukum, setiap orang itu harus diperlakukan secara adil, sama, dan juga setara. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah kita harus menghormati hak orang lain. Contohnya adalah ketika kita mengantri, kita harus menunggu dengan sabar, dikarenakan setiap orang itu memiliki hak yang sama. Jadi kita itu tidak boleh mengambil alih hak orang lain secara paksa. Contohnya dengan menerobos antrian. Yang kedua adalah bertindak adil. Nah, jadi kita itu sebagai manusia, kita itu harus adil terhadap sesama, ya. Contohnya ketika kita bermain, kita dalam bermain tidak boleh memihak ataupun pilih kasih, agar kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang, supaya dapat tercapainya kerukunan dan juga kedamaian. Selanjutnya adalah kita harus selalu bersikap sopan dan santun. Contohnya seperti menggunakan kalimat yang sopan, mendengarkan guru atau teman ketika berbicara, perlakukan teman dengan baik, angkat tangan saat ingin berbicara ataupun bertanya dengan guru, hindari selalu berteriak saat memanggil guru atau teman. Selanjutnya adalah kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Karena setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus mendengarkannya dulu dan juga kita harus masukkan dalam apa yang sedang kita lakukan supaya kita menghargai pendapat orang lain. Nah, itu adalah beberapa contoh penerapan sila kedua Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Kita lanjutkan ke kegiatan kelas. Nah, jadi kita lakukan kegiatan kelas ini supaya kamu dapat semangat kembali untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan ke kesimpulan materi hari ini, yaitu sila kedua Pancasila harus kita terapkan untuk meningkatkan rasa kemanusiaan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus saling bersama tanpa membeda-bedakan. Nah, berikut ini seakan memberikan sebuah tugas agar kamu dapat memahami kembali materi hari ini. Ingat untuk menuliskan nama kelas dan bidang studi.
Nah, berikut ini adalah kisi-kisi untuk ujian formatif kedua. Jadi boleh kalian baca terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian formatif 2. Nah, jadi sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan mengenai materi ataupun tugas, silakan tanyakan dengan guru kelas masing-masing. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu sehat. Dan saya harapkan semua tetap semangat belajar ya. Oke, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.